Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Dwi Arianti dengan NIM 20111102413145. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini video ini saya buat untuk memenuhi tugas resum dasar ilmu gizi pada pertemuan 13 dengan materi gizi daur kehidupan. Jadi di sini ada namanya gizi daur kehidupan. Dalam tahap kehidupan manusia ada tahapan-tahapannya, yaitu bermula dari janin, bayi, anak-anak, dewasa, remaja, dewasa hingga lansia. Nah, dalam gizi setiap tahapan kehidupan tersebut memiliki kewajiban dalam pemenuhan gizinya. Pemenuhan gizi ini tetap menyesuaikan aturan dan ajaran agama yang akan memberikan status kesehatan bagi individu. Dalam gizi daur kehidupan ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada gizi ibu hamil, serta menyusui. Baru gizi bayi dan balita, gizi anak sekolah, gizi remaja, kelima gizi orang dewasa, dan yang keenam gizi lansia. Kita bakal membahas mengenai gizi ibu hamil. Dalam tabel AKG jelas terlihat perbedaan kebutuhan pada wanita hamil dengan penambahan kalori sekitar 180 hingga 300 kcal menyesuaikan usia kehamilan. Jadi pada ibu hamil ini kondisi kesehatan ibu itu sangat berbanding lurus dengan kesehatan janin hingga proses kelahiran. Kehamilan ini menjadi satu tahap dalam kehidupan wanita. Status gizi dalam kehamilan akan sangat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. PR untuk ibu hamil ini adalah harus mampu melahirkan bayi dengan berat lebih dari 2.500 gram atau 2,5 kilo. Kondisi pemenuhan gizi ibu hamil dimulai di hari pertama kehamilan, namun ini sering tidak disadari. Jarang ada ibu hamil yang sadar akan hal ini. Ada namanya program 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. Jadi ibu hamil ini harus paham mengenai itu. Dalam perkembangan kehamilan itu terbagi menjadi 3. Ada namanya trimester 1 hingga 3. Nah, trimester 1 ini usia dalam kandungan itu 0 sampai 12 minggu. Baru trimester 2 ini 12 sampai 28 minggu, dan trimester 3 28 sampai 40 minggu. Jadi nutrisi pada ibu hamil itu sangat penting dan penting juga untuk janinnya, karena janin tumbuh dengan mengambil zat-zat gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh seorang ibu dan dari simpanan zat gizi seorang ibu. Nah, pemenuhan ini dipenuhi dengan konsep gizi seimbang bagi ibu hamil. Masalah apa aja sih yang bisa terjadi pada ibu hamil? Jadi masalah gizi yang bisa terjadi pada ibu hamil itu lingkar lengan atas itu kurang dari 23,5 cm, baru IMT-nya kurus atau indeks massa tubuhnya itu kurus. Lalu selama kehamilan tidak naik berat badannya sesuai usia kehamilan, tekanan darahnya tinggi, baru gula darah tinggi, dan protein urin positif. Itu masalah-masalah gizi yang bisa terjadi pada ibu hamil. Lalu perubahan fisiologi pada ibu hamil itu bisa dengan mual dan muntah, konstipasi, edema, dan anemia. Kita sekarang bahas mengenai kebutuhan gizi tiap trimester. Trimester 1 ini, tahap ini janin sedang mengalami pembentukan dan perkembangan sehingga kebutuhan gizi harus terpenuhi secara normal. Kemudian trimester 2, tahap ini janin mengalami perkembangan pesat dan nutrisi pun harus meningkat. Ibu hamil harus memahami perkembangan yang terjadi pada janin sehingga akan mampu tetap memenuhi nutrisi yang cepat. Trimester 3
janin sudah dalam kondisi semakin besar dan akan mengalami perkembangan otak yang super cepat sehingga ibu membutuhkan nutrisi sekaligus untuk persalinan. Nah, ada beberapa pesan gizi seimbang untuk ibu hamil. Jadi, konsumsi beragam pangan yang lebih banyak. Lalu harus membatasi konsumsi makanan yang mengandung garam tinggi. Kemudian harus minum air putih yang lebih banyak dan batasi meminum kopi dan teh. Apa sih tujuan pemenuhan gizi? Jadi tujuan pemenuhan gizi saat hamil itu memastikan ibu cukup gizi makro dan mikro sesuai AKG. Yang kedua sebagai bahan baku pertumbuhan janin. Ketiga, membiasakan ibu untuk memenuhi gizi sejak hamil hingga mengajarkan anak-anak, dan masih banyak lainnya. Lalu ada juga masalah kehamilan terkait gizi. Yang pertama ada kehamilan dengan anemia. Ini akan menyebabkan atau meningkatkan resiko bayi lahir mati. Baru ada kemudian kehamilan dengan hipertensi, kehamilan dengan diabetes gestasional. Jadi banyak masalah-masalah kehamilan yang terkait gizi. Jadi sebagai seorang ibu hamil, kita harus ibu hamil harus menjaga gizi dalam saat kehamilan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.